Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga anak-anak hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga keluarga ya di rumah. Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik. Bapak juga hari ini dalam keadaan sehat. Anak-anak, tadi Bapak sudah mengirim absen ya di Google Classroom, silahkan diisi ya. Bagi yang sudah mengisi, terima kasih. Bagi yang belum, segera mengisi. Dan kalau temannya belum mengisi, tolong diingatkan supaya semua hari ini mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku, hari ini masih melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesianya tentang teks cerpen. Ya. Ini untuk pertemuan yang keempat ya. Masih ingat kemarin yang sebelum pertemuan sekarang ya, untuk pertemuan 1, 2, 3-nya sudah kalian pelajari dan latihannya tentu sudah dikerjakan. Bagi yang belum, tolong diselesaikan supaya nanti bisa dikumpulkan. Apa saja sih yang kalian pelajari kemarin? Tentu mulai dari pengertian cerpen itu apa kan, lalu aspek struktur dan kebahasaannya bagaimana, itu kalian sudah mempelajarinya. Kalau masih belum paham silakan dibaca lagi buku paketnya, dan tentu sumber yang lainnya bisa digunakan. Hari ini masih mempelajari KD, yaitu KD-nya mengenai mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Itu untuk KD-nya ya. Tentu tujuan belajarnya ini supaya kalian bisa mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ini pertemuan ini merupakan aplikasi dari teori-teori pertemuan sebelumnya ya, di mana sebuah karya sastra terutama cerpen itu yang sudah kalian pelajari tentu mengandung unsur-unsur yang ada di dalam cerita pendek itu ya, atau yang biasa disebut unsur intrinsik. Untuk mengaplikasi itu maka belajar hari ini yaitu pertama memodifikasi cerpen. Coba bagaimana perintahnya, ini kita langsung nanti ke praktek ya, membuat cerpen dengan cara memodifikasi dulu. Memodifikasi cerpen ini di halaman 83 misalnya buku paket. Ini ada pelatihannya, yaitu perintahnya, ubahlah teknik penceritaan kutipan cerpen berikut menjadi sudut pandang orang ketiga. Saat mengubah menjadi sudut pandang orang ketiga, dibolehkan untuk mengubah kalimat. Nah, namun perubahan kalimat tersebut tidak mengubah maknanya. Paham nggak perintahnya? Jadi
kalian ubah cerpen ini menjadi sudut pandang orang ketiga. Tentu kalian masih ingat sudut pandang. Sudut pandang itu titik pengarang di ketika membuat sebuah cerita, dia itu berada di mana. Nah, ini mudah dikenali dengan tokohnya. Tokohnya itu apakah orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Yang biasa dipakai di cerpen itu orang pertama dan ketiga. Yang bagaimana yang dimaksud orang pertama dan orang ketiga? Ini di dalam bahasa itu ada kelompok kata ganti orang pertama, kelompok kata ganti orang kedua, dan kelompok kata ganti orang ketiga. Nah, bagaimana membedakannya? Itu sangat mudah. Kalau kita berkomunikasi, maka yang bicara itu orang pertama. Biasanya kalau orang pertama nyebut dirinya itu saya, aku. Kalau tunggal ya. Ada lagi yang sudah tidak atau jarang dipakai kan beta. Kalau orang Betawi, bahasa lokal Betawi misalnya gua, ya kan. Nah, orang pertama itu ada yang tunggal, ada yang jamak. Kalau satu orang pasti menyebut saya, aku, atau kasarnya dua gitu, beta. Tapi kalau berbicara untuk orang banyak, maka biasanya menggunakan kami atau kita. Nah, itu. Orang kedua itu orang yang diajak bicara. Biasanya kita menyebutnya kamu, kalian, Anda, saudara. Jadi yang disapa oleh orang ke satu tadi, maka itu orang kedua. Ya, sama, ada yang tunggal, di kamu, Anda, ada yang jamak, kalian. Nah, yang ketiga kelompok kata ganti orang ketiga, yaitu yang di luar orang yang berkomunikasi tadi. Kita kalau membicarakan orang lain kan menyebutnya dia, ia, mereka, beliau, atau menyebut nama. Misalnya mereka itu sedang bermain bola. Abdul lihat sedang berjalan di trotoar. Nah, kita berbicara dengan teman kita misalnya, membicarakan orang lain yang di luar konteks kita berbincang. Itu orang ketiga, sama. Ada yang tunggal, ada yang jamak. Nah, untuk membedakan sudut pandang ini itu sangat mudah. Lihat saja tokohnya. Kalau tokohnya kata ganti orang pertama, berarti sudut pandang orang pertama. Kalau menggunakan kata ganti orang ketiga atau nama, itu berarti sudut pandang orang ketiga. Nah, untuk pelatihan ini kan perintahnya mengubah sudut pandang menjadi sudut pandang orang ketiga. Ketiga mengubah tokohnya. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang pelatihan pertama. Yang kedua adalah melanjutkan cerita. Nah, ini di sini kalian untuk lebih memahami bagaimana struktur dari cerita itu. Struktur cerita pendek maksudnya. Struktur cerita pendek. Masih ingat kan? Ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, dan ada resolusi. Di situ
Kalian terus bisa membuat atau melanjutkan cerita yang sudah ada, ya. Silakan dianalisis sudah sampai mana di situ, lalu dikembangkan. Tentu nanti sampai solusinya. Silakan kembangkan imajinasinya supaya cerpennya tidak seragam. Jadi punya imajinasi masing-masing. Itu untuk pelatihan kedua. Yang ketiga atau kegiatan ketiga adalah membuat cerpen. Membuat cerpen itu mudah, ya, kalau sudah terbiasa. Tapi untuk yang belum biasa juga jangan memandang terlalu sulit, karena ini karangan fiksi, jadi tidak terlalu sulit seperti membuat karya ilmiah. Asal kalian bisa mengembangkan imajinasi, ya, maka mudah. Lalu tadi paham, diawali dengan bagian orientasi atau rangkaian peristiwa, karena ingat di pengertian tuh bahwa cerita narasi, kan, cerita narasi itu rangkaian peristiwa yang berhubungan sebab akibat, sehingga menghasilkan alur, baik alur maju atau alur mundur atau alur campuran. Nah, di sini perintahnya adalah membuat cerpen yang mengangkat kehidupan remaja di daerahmu. Tokoh remaja yang tidak memiliki orang tua tetapi harus mengurus adiknya. Cara ia sekolah, mencari nafkah dan mengurus adiknya. Suatu saat adiknya minta dibelikan kue dan es krim di hari ulang tahunnya. Dia ingin membuat adiknya bahagia, tetapi tidak punya uang untuk memenuhi permintaan adiknya. Apa yang harus dilakukannya? Masalah apa yang terjadi? Bagaimana akhir ceritamu? Sebelum itu, tentukan pula pesan apa yang ingin kamu sampaikan. Apa kerja keras, kejujuran, percaya kepada Tuhan, atau kasih sayang? Jika menemukan ide lain yang menurutmu menarik, silakan dikonsultasikan ke Bapak. Artinya pesan apa yang ingin disampaikan. Karena tadi salah satu unsur intrinsik cerpen itu amanat, ya, pesan. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan? Sebuah cerita harus bermanfaat, harus ada pesannya. Maka di situ kalian bisa memilih pesan apa yang ingin disampaikan. Seperti dalam kondisi pandemi ini, ya, maka kita tidak bisa misalnya berleha-leha. Kalau kamu lewat sebuah cerita ingin menyampaikan pesan itu, maka masukkan pesannya lewat cerita, tentu melalui tokoh. Bagaimana tokoh remaja tadi, ya. Kalau di sini bagaimana si tokoh remaja tadi untuk memenuhi permintaan adiknya di hari ulang tahunnya. Nah, tentu semua punya imajinasi masing-masing. Awas ya, tidak perlu seragam semua, kembangkan imajinasi masing-masing sehingga cerpennya tidak sama untuk semua siswa. Demikian anak-anak yang Bapak bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, ya. Nanti perintahnya kalian baca lagi di modul supaya lebih jelas. Kalau masih kurang jelas silakan di WA ke Bapak atau bertanya melalui WA saja, ya. Selamat belajar, enjoy saja, ya. Jangan buang-buang waktu. Lebih baik kalian
mengisi waktu dengan menulis cerpen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.